terlalu memanjangkan dan melenggok-lenggokkan suara azan. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan insya Allah di kesempatan pagi hari ini kembali kami hadirkan kajian ilmiah yang kami pancarluaskan langsung dari kota Kudus bersama Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan Sahih Fikih Sunnah. Dan di kesempatan kita pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di pekan yang lalu, yakni terkait dengan masalah-masalah terkait dengan penyelenggaraan sholat jenazah. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk bisa menyimak kajian ini dan juga bertanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543 dan juga insya Allah melalui line telepon di nomor yang sama di sesi tanya jawab nanti. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz, falyatafaddal maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana ilman wa amala wa an taj'ala hadzal amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata ain. Amin amin ya rabbal alamin, innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang terus Allah berikan kepada kita semuanya. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa meneruskan kembali kajian ilmiah tentang fikih yang berdasarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmatnya, sehingga kita mendapatkan pahala yang agung darinya. Kita juga mendapatkan nikmat yang terjaga, dan juga kita mendapatkan tambahan kenikmatan yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai dan sangat kita junjung tinggi, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti.
Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimana wa rahimakumullah. Meneruskan pembahasan yang sebelumnya, yaitu masih berkaitan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan sholat jenazah. Kita kemarin membahas yang terakhir adalah sholat untuk orang yang bunuh diri. Sholat jenazah untuk orang yang bunuh diri. Kita kemarin sudah sampaikan bahwa orang yang bunuh diri adalah orang yang melakukan dosa besar. Hanya saja dosa bunuh diri ini tidak mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Sehingga orang yang bunuh diri tetap disolati jenazah, ya. Tetap ada kewajiban sholat jenazah untuk orang yang bunuh diri. Hanya saja karena maslahat yang lebih besar, maka orang-orang yang punya kedudukan di masyarakat atau tokoh-tokoh agama dianjurkan untuk tidak menyolati orang yang bunuh diri. Kenapa? Karena untuk memberikan peringatan kepada masyarakat yang lainnya agar mereka tidak terjatuh ke dalam kesalahan yang sama. Dan inilah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan di dalam hadis Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangkan kepada beliau orang yang mati bunuh diri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyolati orang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyolati orang ini. Ini tidak menunjukkan ya bahwa orang ini tidak disolati oleh yang lainnya, tapi menunjukkan bahwa beliau tidak menyolatinya. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Sallu ala sahibikum," ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk menyolati orang ini. Masalah yang berikutnya para jemaah sekalian rahimanahumullah adalah salat jenazah untuk orang yang mati syahid dalam peperangan. Apakah orang yang mati syahid dalam peperangan disolat jenazahi ataukah tidak? Di dalam masalah ini ada 3 pendapat. Dan ini masalah ijtihadiyah. Perbedaan pendapat dalam masalah ini selama tujuannya adalah untuk mengikuti dalil, maka tidak tercela. Selama perbedaannya dikarenakan mengikuti dalil yang petunjuknya berbeda-beda, maka tidak ada celaan. Tidak masalah. Kita harus saling menghormati. Tapi pendapat yang pertama, para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, adalah pendapat yang mengatakan bahwa orang yang mati syahid dalam peperangan tidak disolati. Ini pendapatnya jumhurul ulama. Ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, salah satu riwayatnya Imam Ahmad. Ini juga pendapatnya Ishaq ibn Rahuyah dan yang lainnya. Dalil dari pendapat ini adalah
hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu tentang kisah para syuhada Uhud. Disebutkan di dalam hadis tersebut, wa amara bidafnihim. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menguburkan para syuhada Uhud. Fi dima'ihim, dalam keadaan tubuh mereka berdarah. Maksudnya beliau tidak memerintahkan para sahabat untuk memandikan para jenazah itu. Walam yughassilu. Dan para sahabatnya tidak memandikan para syuhada Uhud. Walam yusalli alaihim. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyolat jenazai mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan sholat jenazah untuk mereka. Ini jelas ya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan sholat jenazah kepada para syuhada Uhud. Ini menunjukkan bahwa sholat jenazah tidak disyariatkan kepada para syuhada yang gugur di medan peperangan. Baik, hadis yang berikutnya yang menjadi dalil untuk pendapat yang pertama adalah hadis Anas. Ini juga tentang syuhada Uhud, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memandikan para syuhada Uhud dan juga tidak menyolati mereka. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa syuhada atau orang-orang yang mati syahid di peperangan tetap wajib dilakukan sholat jenazah terhadap mereka. Tetap ada kewajiban sholat jenazah untuk orang-orang yang mati syahid. Ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Ats-Tsauri. Ini juga pendapatnya Ibnu al-Musayyib, Al-Hasan al-Basri, dan juga ulama-ulama yang sepakat dengan mereka. Hal ini berdasarkan beberapa hadis, di antaranya hadis dari Shaddad ibn al-Had, bahwa ada seorang laki-laki dari Arab Badui mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang ini akhirnya masuk Islam dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disebutkan di dalam hadis ini, falabithu qalilan, thumma nahadu fi qitalil adu. Falabithu qalilan, maka orang ini pun diam sejenak. Thumma nahadu fi qitalil adu. Kemudian orang ini beranjak untuk memerangi musuh. Fa'ata bihin nabiyyu fa'utiya bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhmalu qad asabahu sahmun haitsu ashar. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahuwahu, qalu na'am. Maka didatangkanlah orang ini setelah perang ya. Orang ini didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan di bopong ya. Dan orang ini terkena panah dan meninggal. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabatnya, apakah dia orang yang tadi? Maka para sahabatnya menjawab iya.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Saddaqallah, sadaqallah fasaddaqah. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, orang ini benar-benar jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun membenarkannya. Kemudian disebutkan di dalam hadis ini, "Tsumma kafanahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi jubbatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam." Ya, disebutkan dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkafaninya dengan jubahnya beliau. "Tsumma qaddamahu fa shalla alaihi." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya meletakkan orang ini di depan dan beliau menyolatinya. Ini juga hadis yang tegas yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolati orang yang mati syahid di medan peperangan. Hadis ini dari sisi sanad juga hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, ya. Ini juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya, diriwayatkan juga oleh Imam Al-Baihaqi. Baik, yang berikutnya pendapat yang ketiga. Pendapat yang mengatakan bahwa orang yang mati syahid itu dianjurkan untuk disolati. Orang yang mati syahid di medan peperangan itu dianjurkan untuk disolati. Jadi tidak wajib. Tapi tidak juga ada larangan untuk menyolatinya. Kalau disolati, maka tidak masalah, bahkan mendapatkan pahala ibadah sunnah. Ini pendapatnya Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Ini juga pendapatnya Ibn Hazm, dan dinyatakan atau dirajihkan, dikuatkan dan dipilih oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Dan para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, saya melihat ya secara pribadi pendapat yang ketiga ini lebih dekat kepada dalil-dalil yang ada. Karena kalau dilihat dari dua dalil yang disebutkan oleh dua pendapat yang telah lalu, maka dua-duanya hadis yang sahih. Dua-duanya hadis yang sahih. Hadis yang berkaitan dengan syuhada Uhud, hadis yang sahih. Begitu pula hadis yang berkaitan dengan orang Arab Badui tadi, yang baru masuk Islam, kemudian mengikuti perang bersama Nabi SAW dan akhirnya meninggal, dan Rasulullah SAW mengkafani orang ini dengan jubahnya, kemudian menyolatinya. Ini juga hadis yang sahih. Maka dua hadis ini bisa dikompromikan dengan mengatakan bahwa hadis tentang syuhada Uhud itu menunjukkan bahwa menyolati jenazah yang gugur di medan pertempuran itu tidaklah fardu kifayah lagi, tidak wajib lagi. Sedangkan hadis yang menjelaskan tentang sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang yang mati syahid di medan pertempuran, yaitu orang Badui, ya, yang mati syahid di medan pertempuran itu menunjukkan sunnah, ya, boleh menyolati orang yang mati syahid di peperangan, tapi itu tidak diwajibkan. Ya, dengan demikian kita bisa mengompromikan dua dalil yang terlihat bertentangan tersebut. Ini masalah menyolati orang yang mati syahid di medan pertempuran. Masalah yang berikutnya, para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, adalah salat ghaib. Apa hukum salat ghaib? Salat ghaib adalah menyolati jenazah yang tidak ada di hadapan kita. Kalau salat jenazah yang biasa, itu ada jenazahnya di depan kita, kita menyolatinya.
Adapun salat gaib maksudnya adalah menyolati jenazah yang gaib, jenazah yang tidak ada di hadapan kita. Itulah yang dimaksud dengan salat gaib. Di dalam salat gaib ini ada beberapa pendapat yang masyhur 3. Pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwa salat gaib itu disyariatkan. Boleh melakukan salat gaib. Boleh melakukan salat gaib secara mutlak. Ini pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Ini juga pendapatnya Imam Ahmad, ya. Dalam mazhab yang mu'tamad, ya. Ini mazhabnya Hambali. Jadi mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali di sini sama pendapatnya. Dalil dari pendapat ini adalah hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyolati Raja Najasyi yang meninggal di negaranya atau di kerajaannya, dan tidak ada yang menyolatinya sama sekali. Tidak ada yang menyolatinya sama sekali. Karena memang Raja Najasyi ketika masuk Islam tidak memberitahukan kepada yang lain bahwa beliau masuk Islam. Ya, beliau tidak memproklamirkan diri bahwa beliau menerima dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin ada hal-hal yang menghalangi beliau untuk memproklamirkan diri sebagai seorang Muslim walaupun beliau sudah menjadi raja. Tapi yang jelas, ketika Raja Najasyi ini meninggal, tidak ada yang menyolati. Bahkan bisa jadi, ya, Raja Najasyi ini ketika meninggal, jenazahnya diperlakukan sebagaimana agama masyarakatnya. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengetahui dengan wahyu meninggalnya Raja Najasyi ini, beliau menyolati Raja Najasyi ini bersama para sahabatnya di kota Madinah. Maka ini salat gaib, ya. Ketika itu Raja Najasyi tidak ada di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan bolehnya salat gaib. Dan ini berlaku umum. Kenapa berlaku umum? Karena pada asalnya tidak ada takhsis. Tidak ada sisi khususiyah. Kecuali apabila ada dalil yang menunjukkannya. Pada asalnya hukum itu berlaku umum. Sampai ada dalil yang mengatakan bahwa hukum ini khusus. Dan menurut pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, tidak ada dalil yang kuat yang menunjukkan bahwa ini khusus untuk Raja Najasyi, ini khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka mengatakan bahwa hadis tentang Raja Najasyi ini menunjukkan disyariatkannya sholat jenazah secara umum. Sholat jenazah yang untuk mayat yang gaib secara umum. Baik, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan tidak boleh sholat gaib untuk jenazah. Tidak boleh sholat gaib untuk jenazah. Dan ini pendapatnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Ini pendapatnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Ya, kalau kita lihat, ya, dua pendapat ini sudah kita bisa melihat, ya, bahwa pendapat di sini perbedaannya kuat, ya.
Yang pertama dipilih oleh Imam Ahmad dalam salah satu riwayat dan Imam Syafi'i dalam madhabnya, dan ini menjadi madhab resmi dari madhab Hambali. Ya, ada dua madhab di situ, madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Yang madhab Syafi'i dan madhab Hambali ini sangat dekat dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat yang sebaliknya ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik. Dan kita ketahui juga Imam Malik juga dekat dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua pendapat ini pendapat yang dipilih oleh para a'immah. Baik, kita kembali ke pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan tidak disyariatkan salat gaib. Ini dipilih oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik rahimahumallah. Bagaimana dengan salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Raja Najasyi? Maka mereka mengatakan itu khusus untuk Raja Najasyi dan itu khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena tidak dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melakukan salat gaib terhadap jenazah kecuali kepada Raja Najasyi. Tidak ada riwayat lain yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu salat jenazah secara gaib atau terhadap mayit yang gaib kecuali kepada Raja Najasyi. Sehingga mereka mengatakan ini khusus, ini kasus khusus, kasus untuk Raja Najasyi, ya, dan tidak berlaku bagi yang lainnya. Ini pendapat yang kedua. Kalau kita melihat ya, pendapat yang kedua ini tidak mengingkari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka melihat nyatanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyolati jenazah yang gaib kecuali Raja Najasyi. Maka berarti itu khusus untuk Raja Najasyi saja. Betapa banyaknya sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal di tempat yang jauh selain Raja Najasyi. Ternyata tidak beliau sholati secara gaib. Yang beliau lakukan salat gaib terhadapnya hanya Raja Najasyi saja. Maka ini sudah cukup kuat untuk menunjukkan bahwa salat gaib itu hanya dilakukan untuk Raja Najasyi saja, tidak kepada yang lainnya. Baik, ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, pendapat yang mengatakan bahwa salat gaib disyariatkan untuk jenazah yang keadaannya seperti Raja Najasyi. Raja Najasyi itu ketika meninggal tidak disolati di tempatnya. Sehingga kaum muslimin yang lainnya tetap diwajibkan untuk sholat jenazah. Karena sholat jenazah itu sholat jenazah itu fardu kifayah. Ketika belum dikerjakan, maka kewajibannya belum gugur dari yang lainnya. Ketika sholat jenazah belum dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin, maka kewajiban itu belum gugur dari sebagian yang lainnya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyolati Raja Najasyi. Alasannya karena Raja Najasyi belum disolati di tempat meninggalnya. Sehingga apabila ada orang lain yang keadaannya seperti Raja Najasyi, maka diwajibkan, bukan hanya dianjurkan ya, diwajibkan
untuk kaum muslimin di tempat yang lainnya untuk sholat gaib terhadapnya. Ya, ini pendapat yang ketiga. Ini juga pendapat yang memandang sebuah hadis dari sudut pandang yang lain. Jadi kalau kita lihat ya, dari pendapat pertama sampai pendapat ketiga ini, dalilnya sama. Yang berbeda apa? Yang berbeda adalah cara memahaminya. Pemahaman yang berbeda akhirnya menyampaikan kepada pendapat yang berbeda. Hadisnya sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyolati Raja Najasyi secara gaib. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat gaib terhadap Raja Najasyi. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa salat gaib disyariatkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya bersama para sahabatnya. Dan kita punya kaidah besar di dalam syariat Islam bahwa hukum itu pada asalnya berlaku umum. Tidak boleh dikatakan berlaku khusus kecuali ada dalil kuat yang menunjukkannya. Sehingga ini berlaku untuk Raja Najasyi dan juga berlaku untuk yang lainnya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan itu khusus untuk Raja Najasyi. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya sama sekali kepada yang lainnya. Sehingga ini menunjukkan kekhususan. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan juga kepada yang lainnya, tentunya ada riwayat yang menunjukkannya. Ternyata tidak ada. Jadilah pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan jangan dikhususkan terlalu ekstrim. Tapi kita bisa khususkan untuk orang yang keadaannya seperti Raja Najasyi. Raja Najasyi di daerahnya, di daerah kekuasaannya tidak disolati sama sekali. Maka orang di daerah lain diwajibkan untuk menyolatinya. Yang tahu tentunya. Karena sholat jenazah itu hak seorang mayit. Yang wajib ditunaikan oleh kaum muslimin. Secara fardu kifayah. Dan ternyata di daerahnya belum disolati. Maka belum gugur kewajiban kaum muslimin di daerah yang lain. Maka harus ada kaum muslimin di daerah lain yang menyolatinya walaupun secara gaib. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Pendapat yang ketiga ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ini juga dipilih oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Di sini tidak disebutkan pendapat yang lainnya. Namun ada pendapat yang keempat yang Ana melihat ya ini juga pendapat yang kuat. Itu pendapat yang mengatakan bahwa salat gaib juga disyariatkan untuk jenazah yang punya pengaruh besar terhadap kaum muslimin. Punya jasa yang besar kepada kaum muslimin. Ini dipilih oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Dan ini juga salah satu dari riwayat Imam Ahmad rahimahullah. Ini pendapat yang bagus ya. Jadi tidak ini pertengahan. Dan ada kekhususan di sini, tapi kekhususan tersebut diperlebar. Tidak seperti yang pendapat ketiga yang hanya mensyariatkan salat jenazah untuk orang yang belum disolati di tempatnya, tapi ini memperlebar pengecualian. Jadi dikatakan tidak hanya itu,
tapi juga untuk orang-orang yang punya nama besar dalam Islam, ya, punya jasa besar terhadap Islam dan kaum muslimin, ya, seperti para ulama atau seperti pemimpin sebuah negara yang benar-benar memperjuangkan Islam dan kaum muslimin, tokoh-tokoh yang besar, ya, di dalam Islam bisa disolati dengan sholat jenazah. Jadi ini juga bentuk kompromi, ya. Kenapa harus dibatasi, harus disempitkan sholat gaib ini? Karena memang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat gaib hanya dilakukan sekali saja seumur hidup beliau. Hanya dilakukan sekali saja seumur hidup beliau. Sehingga untuk mengatakan bahwa sholat gaib itu disyariatkan secara umum, ini agak berat. Karena nyatanya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya sekali dilakukan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat jenazah beberapa kali. Sholat jenazahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali dilakukan. Hanya sekali saja sholat gaib. Maka untuk mengatakan bahwa sholat gaib itu seperti sholat jenazah biasa, ini terlalu berat, ya. Dalilnya agak jauh. Sehingga pendapat yang pertama, ya, Anda melihat kurang kuat. Kemudian untuk mengatakan bahwa sholat jenazah khusus untuk Raja Najasyi saja, ini juga agak berat. Kenapa? Karena pada asalnya hukum syariat itu berlaku umum. Jadi untuk mengatakan itu khusus untuk Raja Najasyi, ini tidak ada dalil tegas yang mengatakannya. Rasulullah tidak mengatakan ini khusus untuk Raja Najasyi saja, tidak. Tapi ada orang yang memahami seperti itu karena hanya dilakukan sekali. Tapi ya, secara kaedah bahwa hukum itu pada asalnya berlaku umum, ya, untuk dikatakan ini khusus untuk Raja Najasyi, ini juga agak berat. Sehingga ya, pendapat yang wallahu ta'ala alam lebih kuat dalam masalah ini adalah antara pendapat yang ketiga dan keempat. Pendapat yang ketiga dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan kita tahu kekuatan fikih beliau. Juga dipilih oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, khusus untuk orang yang keadaannya seperti Raja Najasyi. Bukan khusus untuk Raja Najasyi, tapi khusus untuk orang yang keadaannya seperti Raja Najasyi. Sehingga tetap dipersempit sholat gaib ini, tapi tidak khusus untuk Raja Najasyi. Untuk orang yang keadaannya seperti Raja Najasyi. Namun Anda melihat, ya, ini juga agak berat. Karena apa? Karena orang yang keadaannya seperti Raja Najasyi ini sangat sedikit, ya. Orang yang keadaannya seperti Raja Najasyi ini sangat sedikit, ya. Sehingga Ana secara pribadi lebih condong ke pendapat yang keempat, ya. Pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya, ini juga yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, untuk orang-orang yang punya jasa besar di dalam Islam, punya keistimewaan dalam perjuangannya terhadap Islam dan kaum muslimin, ini bisa, ya, dilakukan sholat gaib terhadapnya, wallahu ta'ala alam. Ya, begitu pula, ya, ketika misalnya seseorang, ya, seorang anak, dia melihat, ya, bahwa orang tuanya punya jasa besar dalam kehidupannya, qadarullah ma syaa fa'al, meninggal saat anak ini berada di perantauan dan tidak bisa datang ke tempat meninggalnya orang tua. Maka dalam keadaan yang seperti ini, Ana melihat dibuka, ya, pintu disyariatkan sholat jenazah secara gaib ini. Orang-orang khusus seperti ini, ya, Ana melihat kita harus longgar, ya, terhadapnya. Apalagi ada pendapat yang mengatakan bahwa sholat gaib, ya, untuk
jenazah ini ada yang mensyariatkannya secara umum. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi yang berikutnya, masalah menyolati orang kafir. Menyolati orang kafir tidak dibolehkan, diharamkan. Karena orang kafir tidak layak untuk didoakan ampunan. Tidak layak untuk dimintakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka jelas-jelas menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka jelas-jelas tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka jelas-jelas tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menjalankan syariatnya. Maka tidak pantas bagi mereka untuk disolati. Yang di dalam salat tersebut ada doa ampunan. Di dalam salat tersebut ada doa untuk meminta rahmat. Di dalam salat tersebut ada doa untuk dimasukkan ke dalam syurga. Dimuliakan kedudukannya di sisinya. Dibersihkan jenazahnya dari kotoran-kotoran dosa. Tidak pantas orang kafir untuk disolati sama sekali. Dan ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. Walaupun ayat ini sebenarnya turunnya untuk kasus Abdullah ibn Ubay ibn Salul, ketua atau kepala orang munafik di kota Madinah. Tapi alasannya umum, innahum kafaru billahi wa rasulih. Ya, arti ayat ini, jangan sampai engkau wahai Muhammad menyolati mereka yang mati sama sekali. Dan jangan sampai engkau berdiri di atas kuburannya, menziarahinya. Innahum kafaru billahi wa rasulih. Alasannya apa? Allah katakan alasannya. Innahum kafaru billahi wa rasulih. Karena mereka itu adalah orang-orang yang telah kufur kepada Allah dan Rasulnya. Mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya. Itulah alasannya. Jadi ini tidak khusus untuk Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ini tidak khusus untuk orang-orang munafikin. Ini berlaku umum untuk semua orang yang kafir. Semua orang yang tidak muslim. Semua orang yang tidak mau tunduk dan patuh kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menziarahi ibunya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkannya. Afwan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta ampun ya kepada untuk memintakan ampun untuk ibunya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Allah untuk menziarahi makam ibunya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan. Hadis ini ya menunjukkan tidak bolehnya sholat jenazah kepada orang kafir. Kenapa? Sekedar memintakan ampun saja tidak boleh. Apalagi sampai menyolatinya. Yang di dalam sholat jenazah itu bukan hanya meminta ampun saja. Doanya lebih dari itu. Baik, yang berikutnya,
Bagaimana dengan anak-anaknya orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir? Apakah disyariatkan untuk disolati jenazah? Disebutkan di sini, la yajuzu as-salatu ala atfalil musyrikin. Tidak boleh sholat jenazah untuk anak-anaknya kaum musyrikin. Lianna lahum hukma abaihim illa man hakamna bi islamihi. Alasannya karena anak-anak kaum musyrikin itu mengambil hukum ayah-ayah mereka. Karena ayahnya musyrik, maka anak-anaknya juga dihukumi sebagai musyrik. Dikecualikan di sini illa man hakamna bi islamihi. Kecuali yang kita berikan hukum Islam kepadanya. Contohnya, misal an yuslima ahadu abawaihi. Contohnya ketika ada salah seorang dari kedua orang tuanya masuk Islam. Kalau salah seorang dari kedua orang tuanya masuk Islam, maka anaknya mengikuti orang tua yang paling baik agamanya. Kalau yang satu kafir, yang satu muslim, maka berarti anak itu mengikuti agama orang tuanya yang muslim. Au yamutu au yusbiya munfaridan min abawaihi. Atau ketika anak tersebut ya, dia mati dalam keadaan tidak ada orang tuanya. Maka dia dihukumi sebagai seorang yang muslim. Au yusbiha munfaridan. Atau dia ditawan dalam keadaan sendirian. Menjadi tawanan perang. Bapak ibunya tidak ada. Kemudian mati sebelum balik misalnya. Maka dia dianggap sebagai seorang muslim, disolati. Karena ya ada hadis yang mengatakan kullu mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Semua anak yang dilahirkan itu dilahirkan di atas Islam, di atas fitrah. Fitrah di sini dijelaskan oleh para ulama maknanya adalah Islam. Makanya setelahnya disebutkan fa'abawahu yuhawidanihi. Kemudian kedua orang tuanya lah yang menyahudikan dia, ya, menjadikan dia Yahudi. Au yunassiranihi, atau menjadikan dia Nasrani. Au yumajjisanihi, atau menjadikan dia Majusi. Sehingga kalau misalnya tidak ada orang tuanya, atau misalnya ditawan dalam keadaan sendirian tanpa orang tua, maka dia dianggap masih dalam keadaan Islam, sehingga dia disolati. Wallahu ta'ala. Yang berikutnya para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Bagaimana kalau ada jenazah yang meninggal dan tidak diketahui identitasnya? Apakah dia seorang yang muslim ataukah dia orang kafir? Mohon maaf ya, ini penyebutan kafir untuk mempermudah saja. Jadi selain muslim kita anggap kafir. Ya, kafir ini banyak agama. Selain Islam itulah kafir. Kalau ada seorang yang meninggal tidak diketahui identitasnya, identitas agamanya juga tidak diketahui, apakah dia Islam ataukah di luar Islam, apakah disyariatkan untuk disolati? Di sini disebutkan al-zahir min aqwali ahli al-ilmi fil mas'alah an yanzura ila al-alamat min al-khitani wal-thiyabi wal-khidabi wa ghairiha min alamatil muslimin. Yang terlihat kuat dari pendapat-pendapat para ulama dalam masalah ini
adalah bahwa orang yang seperti ini dilihat dari tanda-tanda yang ada pada dirinya. Misalnya khitan, apakah orang ini kemaluannya di khitan ataukah tidak? Kalau di khitan, berarti kemungkinan besar dia seorang muslim. Atau bajunya, pakaiannya. Apakah pakaiannya pakaian seorang muslim? Ataukah pakaiannya tidak mencerminkan seorang muslim? Ini pentingnya pakaian ya. Kalau misalnya pakaiannya mencerminkan seorang muslim, maka dia dianggap seorang muslim. Kalau tidak, maka tidak bisa dianggap sebagai seorang muslim. Wal khidab, disebutkan di sini khidab. Jadi semir. Semir yang biasanya warnanya, ini semir alami ya. Khidab itu sampai sekarang masih banyak digunakan oleh orang-orang Arab. Kalau mereka sudah tua, mereka menyemir dengan khidab itu warnanya ada yang coklat tua, ada yang dekat dengan warna oranye. Itu namanya khidab. Kalau misalnya dia berjenggot, kemudian atau rambutnya putih disemir dengan semir yang semacam itu juga bisa menjadi tanda bahwa dia seorang muslim. Karena itu yang disebutkan tadi adalah tanda-tanda dia seorang muslim. Wa ghairiha, dan juga ada tanda-tanda yang lainnya. Walaupun tanda-tanda tersebut bukan tanda yang 100% sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetap bisa dijadikan sebagai alamat ya, dia seorang muslim. Seperti misalnya dia bawa tasbih, alat untuk tasbih itu. Dia bawa ini. Biasanya yang pakai tasbih seorang muslim. Maka ini bisa dijadikan sebagai tanda bahwa dia seorang muslim. Walaupun ya tasbih ini diperselisihkan oleh para ulama apakah ini dibolehkan ataukah tidak. Tapi biasanya yang menggunakan tasbih itu adalah seorang muslim. Atau misalnya dia membawa sajadah. Ini juga bisa dijadikan sebagai tanda bahwa dia seorang muslim. Intinya, apabila ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia seorang muslim, maka dia dimandikan dan disolati. Kemudian disebutkan di sini, wa illam tujad alamatun wa kana fi daril islami ghussila wa sulli alaihi. Apabila tidak ada tanda-tandanya dan dia berada di negeri Islam, maka dia dimandikan dan disolati. Wa in kana fi daril kufri lam yughassal. Apabila dia berada di negeri kafir, maka dia tidak dimandikan, walam yusalla alaihi, dan tidak disolati. Waqad nassa alaihi Ahmad. Dan masalah ini telah dikatakan atau dijelaskan secara tegas oleh Imam Ahmad rahimahullah. Demikian para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah yang bisa kita bahas bersama dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Masih tersisa ya masalah-masalah lain yang berkaitan dengan sholat jenazah. InsyaAllah kita akan teruskan di pertemuan yang berikutnya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustadz Dr. Musyaffa Ad-Darini hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita di kajian edisi pagi ini langsung dari kota Kudus. Dan untuk berikutnya kita akan bacakan beberapa pertanyaan. Yang pertama Ustadz melalui pesan WhatsApp
dari Bapak Muhammad Amin di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Assalamualaikum ya Ustadz, izin bertanya, apakah doa dalam sholat jenazah untuk bayi pada takbir ketiga dan keempat sama dengan doa untuk orang dewasa? Mohon penjelasannya Ustadz. Tafadhol. Iya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Eh, Tidak ada doa yang khusus ya untuk anak yang masih kecil ya, yang belum balik. Cuma kalau misalnya ya kita menggunakan doa untuk orang yang sudah dewasa, ya tidak masalah juga. Tidak ada larangan untuk membaca doanya mayit yang sudah mukallaf ya untuk anak kecil. Tapi kalau misalnya berdoa dengan doa yang berkaitan dengan anak kecil, maka lebih afdal ya, lebih eh, lebih pas ya. Misalnya Allahumma firli hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Ini di situ ada wa saghirina. Ada kata-kata untuk anak-anak kecil kami. Ini lebih pas ya. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyi 'alal Islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu 'alal iman, misalnya. Ini juga ada hubungannya dengan mayit yang masih kecil ya. Ya Allah, untuk orang yang Engkau hidupkan dari kami, maka hidupkanlah dia dalam keadaan Islam. Dan untuk orang yang Engkau wafatkan dari kami, maka wafatkan dalam keadaan iman. Ini masih pas ya untuk mayit yang masih kecil. Ya intinya boleh kita menggunakan doanya orang yang sudah mukallaf untuk jenazah yang masih kecil. Tapi apabila kita memilih doa yang pas untuk anak kecil, maka itu lebih afdal. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kita angkat penanya melalui line telepon di 0218236543. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan keadaan dari Cianjur. Silahkan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya Ustadz, jadi belakangan ini ada kebiasaan di kampung saya, setelah pemakaman jenazah di malam pertama itu mengadakan sholat unsi Ustadz, yang katanya ada riwayat yang dari Nabi katanya Ustadz, jadi tidak ada malam yang paling ditakutkan oleh si mayit melebihi di malam pertama Ustadz. Jadi dianjurkanlah sholat untuk si mayit itu Ustadz. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah ada riwayat yang sahih tentang disyariatkannya sholat tersebut Ustadz? Baik. Ya, syukur Ustadz, jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Ya, sholat unsi ya. Sholat unsi ini, anak kira sudah tidak ada yang menjalankannya ya. Ternyata masih ada yang menjalankannya. Karena di daerah kami ya, di Jawa Tengah, ya tidak kita lihat ya ada penerapan sholat unsi ini atau praktek sholat unsi ini. Wallahu ta'ala alam ya, yang ana lihat seperti itu. Tapi mungkin juga ya ada di daerah Jawa Tengah yang lain yang mungkin melakukannya. Tapi di daerah saya tidak dijalankan hal ini. Ada ya hadis, tapi hadisnya palsu ya.
hadisnya palsu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini hadisnya menyebutkan seperti ini: la ya'ti 'alal mayyit ashad minal lailatil ula. Tidak ada sesuatu yang datang kepada mayit yang lebih mengerikan daripada malam pertama di kuburan. Farhamu bis sadaqati man yamut. Maka hendaklah kalian merahmati mayit dengan sedekah. Faman lam yajid falyusalli rak'atain. Apabila orang tersebut tidak mendapati harta untuk bersedekah, maka hendaklah dia salat 2 rakaat. Yaqra'u fi kulli rak'atin Fatihatal Kitabi marratan wa ayatal kursi marratan wa alhaakumut takatsur marratan wa qul huwallahu ahad 10 marrat. Maka hendaklah dia salat 2 rakaat. Di setiap rakaat dia membaca Fatihah 1 kali, ayat kursi 1 kali, alhaakumut takatsur 1 kali, dan qul huwallahu ahad 10 kali. Wa yaqulu ba'da as-salam, dan dia mengucapkan atau membaca setelah salamnya, Allahumma inni sallaitu hadhihi as-salah wa ta'lamu ma urid. Allahumma ba'ath thawabaha ila qabri fulan ibn fulan. Ya, intinya ada ritual yang seperti ini yang disebutkan ya di dalam riwayat. Ini yang akhirnya diterapkan oleh orang-orang di zaman ini dan juga zaman yang sebelum kita ya. Ini sudah lama ya bid'ah ini. Yang jelas hadisnya palsu. Hadisnya palsu. Ketika hadisnya palsu ya sudah ya. Itu jelas bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berarti diharamkan. Kalau sudah tahu seperti ini masih menjalankannya, maka dia terjatuh ke dalam kebid'ahan, dan kebid'ahan itu dosa besar. Ya, dia melakukan dosa besar. Ya, kalau dia tidak tahu, ya dia dapatnya seperti itu, mungkin dapat uzur ya dari kejahilannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia dapat uzur dari Allah Subhanahu Wa Taala karena kejahilannya. Tapi kalau sudah disebutkan hadisnya palsu, tidak ada dalam kitab-kitab hadis di zaman dulu yang otentik, ya, kemudian masih menjalankannya, maka dia terjatuh ke dalam dosa besar. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita semuanya dari kebid'ahan-kebid'ahan yang banyak menyebar di zaman kita ini. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan pertanyaan berikutnya melalui pesan WhatsApp kembali Ustaz. Ini pertanyaan yang sangat banyak Ustaz, dari Ibu Yani di Depok, kemudian juga penanya di Condet, dan penanya yang lainnya Ustaz. Terkait dengan orang muslim Ustaz yang tidak sholat, atau disebut dalam penanya lain hanya KTP-nya saja yang Islam, namun disolatkan di masyarakat seperti biasa saja Ustaz dengan jumlah yang banyak. Apakah yang seperti ini diperbolehkan Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Tafadhol Ustaz. Rahimahullah, ya kita dalam menyikapi masalah-masalah yang seperti ini ya kita harus toleran ya. Jadi memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang masalah orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat itu diperselisihkan oleh para ulama, apakah dia masih dalam keadaan Islam ataukah dia keluar dari keislamannya. Ini juga pernah kita bahas ya di salah satu majelis kajian kita ini. Jadi ada yang mengatakan dengan meninggalkan sekali sholat saja maka dia keluar dari keislamannya. Ada yang mengatakan bahwa selama dia masih sholat walaupun bolong-bolong ya, walaupun banyak yang ditinggalkan tapi dia masih berusaha untuk sholat, maka dia belum keluar dari keislaman. Ada yang mengatakan kalau dia sudah punya iman, maka walaupun dia meninggalkan sholatnya, walaupun dia meninggalkan sholatnya 100%, maka dia masih dalam keislamannya. Ya,
selama dia meninggalkannya bukan karena mengingkari kewajibannya ya, tapi karena malas, maka dia masih dalam keislamannya. Ada perbedaan pendapat seperti ini ya. Maka kalau misalnya ya ada masyarakat yang menyolati orang yang meninggalkan sholat ya, karena ada pendapat yang seperti ini, maka tidak masalah ya, jangan diingkari. Apalagi di negeri kita ya, kebanyakan dari ulama-ulamanya itu menganut mazhab Syafi'i, dan orang-orang awamnya ya mengikuti ulamanya itu biasanya. Dan dalam mazhab Syafi'i ya disebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas, maka dia tidak keluar dari keislamannya. Orang yang meninggalkan sholat bukan karena mengingkari kewajibannya, tapi karena dia malas melakukannya, maka dia terjatuh ke dalam dosa yang sangat besar sekali. Lebih besar dari dosa pembunuhan, lebih besar dari dosa perzinaan, tapi dia tetap dalam keislamannya, tidak keluar dari keislamannya. Ini dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Sehingga apabila masyarakat menyolati orang yang meninggalkan sholat, maka ya itu masih sesuai dengan mazhab kebanyakan masyarakat di negara kita, negara Indonesia. Ya kita harus toleran dalam masalah ini. Satu titik lagi atau satu poin lagi yang penting untuk di garis bawahi, tadi orang yang membunuh, orang yang mati dengan bunuh diri, maka tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat sebaiknya tidak menyolatinya. Kemudian yang punya hutang juga demikian. Maka dalam masalah ini juga berlaku. Kalau misalnya ada orang muslim KTP-nya saja ya terkenal di masyarakat tidak sholat, maka sebaiknya para tokoh agama, tokoh masyarakat, orang yang punya kedudukan tinggi di masyarakatnya tidak menyolatinya. Biarkan yang menyolati orang-orang yang biasa sebagai peringatan kepada masyarakat umum ya, agar mereka tidak melakukan kesalahan yang sama ya. Demikian para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah yang bisa kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kita di atas kebaikan, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ajal menjemput kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita langsung dari kota Kudus. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita di pagi hari ini mendatangkan ilmu yang bermanfaat, yang memperbaiki amal-amal kita dan meluruskan niat-niat kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah pertemukan kita kembali di kajian-kajian mendatang bersama Roja TV. Dan khususnya bersama Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah ta'ala di setiap hari Senin pagi pukul 6 kurang lebih sampai dengan selesai. Kami dari studio undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tilawahan Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Di antara kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan seorang muadzin, yang pertama, dan ini banyak, terlalu memanjangkan
dan melenggok-lenggokkan suara azan. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك